Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di bab tentang babu ma jaa'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab ini kemarin kita sampaikan di pengantar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwa bab ini akan membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnatnya Rasulullah. Puasa yang berulang, mingguan, bulanan dan tahunan. Dan kita sudah baca hadis yang pertama pada bab ini. Kemudian kita lanjut di hadis yang kedua. Atau kita baca lagi lah yang pertama. Hadis 298 dari Aisyah, dari Abdullah bin Syakik. Dia bertanya, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad shoma. Beliau itu berpuasa sampai-sampai kadang kami mengira beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Terlihat selalu berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Dan kadang-kadang beliau tidak berpuasa sampai kami menyangka beliau itu seakan-akan sebulan itu tidak berpuasa. Qalat wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan. Dan beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Mundzu qadimal Madinata illa Ramadan. Semenjak beliau datang ke kota Madinah kecuali sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi dan puasa Ramadan itu turun syariatnya di tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, hanya bulan puasa Ramadan saja beliau sebulan penuh berpuasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diprediksikan oleh para ulama apakah boleh puasa setiap hari atau tidak. Kalau dari hadis Abdullah bin Amr bin As, maka beliau melarang kita berpuasa setiap hari. Ya, beliau melarang kita berpuasa setiap hari. Sebagaimana Abdullah bin Amr ketika Nabi SAW menawarkan puasa Daud, kata beliau, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, dzaka shaumu akhi Daud. Itu adalah puasa saudaraku Daud. Sum yauman waftiru yauman, dzaka shaum akhi Daud. Berpuasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Itulah puasa saudaraku Daud. Wala tazid ala dzalik. Jangan lebih dari itu, kata dia. Dalam riwayat lain disebutkan la shauma liman shoma dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari. Nah, ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama terlarangnya berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Walaupun berpuasa itu adalah ibadah yang utama. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan dilihat dari kuantitas. Ya. Kalau orang mengatakan kita membaca
kalimat-kalimat tertentu 1000 kali. Di malam ini, di hari ini. Ya. Mereka mengatakan, oh ini bagus. Tidak bisa dijadikan dalil yang demikian. Masalah jumlah, ya, itu tauqifi. Masalah jumlah, masalah tata cara, masalah kadar, masalah jenis, itu semua dituntunkan oleh syariat. Kita tidak boleh membuat-buat. Jumlah rakaat sholat itu ditentukan oleh syariat. Jenis hewan kurban, jenisnya ditentukan oleh syariat. Waktu ditentukan oleh syariat. Puasa, haji, kadar, zakat ditentukan oleh syariat. Dan lain-lain, dan ada dua poin yang lain. Tata cara dan lain-lain. Sehingga orang tidak boleh mengkreasi, melakukan kreasi dalam ibadah di poin-poin tersebut. Dengan berdalil semakin banyak semakin baik, belum tentu. Ya, kita katakan belum tentu, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena Nabi SAW mengatakan la shoma liman shoma dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik, annahu su'ila an shaumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Aisyah tadi istri beliau, Anas bin Malik ini pembantu beliau yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Kemudian beliau ditanya, faqala kana yasumu minasyahri hatta nara alla yuridu ayyuftira minhu. Beliau itu berpuasa dalam sebulan sampai-sampai kadang kami mengira beliau tidak puasa dalam sebulan itu. Tidak akan melewatkan hari sehari pun tanpa berpuasa. Beliau tidak ingin berbuka, artinya puasa sebulan penuh. Kami nyangka. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'an. Demikian juga kadang-kadang beliau itu tidak berpuasa sampai kami kira bulan ini beliau tidak akan berpuasa. Wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan. Dan kalau kau ingin, Anas mengatakan kepada rawi itu Humaid, kalau kau mau, kau bisa di malam hari melihat beliau sedang sholat. Ya, kalau kau ingin melihat beliau sedang sholat, kau akan dapati beliau sholat malam. Wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Dan kalau kau mau melihat beliau tidur di malam hari, kau juga bakal dapati beliau tidur di malam hari. Ini kehidupan malamnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau mau lihat Rasulullah dalam satu malam sholat, bisa dilihat. Kalau kau mau lihat Rasulullah tidur dalam satu malam, bisa juga kau lihat. Artinya Rasulullah SAW malam itu istirahat, tapi tidak dihabiskan untuk tidur. Makanya sebagian para ulama mengatakan paling nikmat itu musim dingin. Ya, musim dingin itu adalah musim yang paling nikmat. Siangnya panjang. Ya, siangnya panjang enggak musim dingin siangnya? Ya. Siangnya panjang bisa untuk berpuasa. Siangnya pendek ya musim dingin ya. Siangnya pendek untuk berpuasa, malamnya panjang bisa untuk sholat. Nah, ini tentang manajemen malamnya Rasulullah. Jadi dibagi-bagi beliau tidur dan sholat. Kalau kita kawan kita nak ngomong, kalau kau nak nyingok, dia tidur. Kok bisa nyingok dia tidur? Kalau kau nak nyingok dia sholat, nah itulah dia tidur. Ya. Nah, Rasulullah jadi malam itu ya ada tidurnya, ada sholatnya. Tidak tidur terus, kapan lah tidur sudah
Mupo bangun ketika subuh. Ya, alhamdulillah bangun subuh, azan subuh itu juga sudah baik ya, karena sholat subuh itu banyak keutamaan. Di antaranya sholat subuh berjamaah ya mendapat perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala fi dzimmatillah, dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjamaah sholat subuh. Di hari itu kita dapat perlindungan. Kemudian kita juga ada malaikul lail wa malaikun nahar, malaikat siang dan malaikat malam yang yata'aqibu, yang ganti-gantian. Ya, pas mereka naik ngelihat kita lagi menuju ke masjid, ya, mau sholat, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kebaikan untuk kita. Dan keutamaan-keutamaan yang lain tentang subuh berjamaah di masjid. Namun kita naik peringkat kalau bisa kita usahakan sebagaimana kita punya cita-cita dalam kehidupan dunia. Kita kan kalau kehidupan dunia pengen ada pencapaian. Tahun ini pencapaian sekian, tahun ini pencapaian sekian, targetnya seperti ini. Demikian juga dalam kehidupan akhirat. Harus ada pencapaian, ada target. Ya. Usia sekian itu sudah bisa demikian, usia ini sudah bisa seperti ini. Nanti usia ini sudah membiasakan diri untuk sholat malam. Ya. Nah, jadi kita latih juga diri kita untuk punya pencapaian akhirat. Dan ini akhirat itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal.